Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya mengenai pembahasan soal-soal P3K untuk persiapan tes P3K tahun 2021 ini ya. Nah, soal yang akan kita bahas yaitu mengenai kompetensi teknis guru PPKN. Video ini adalah part 2-nya. Untuk part 1-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Maka reinforcement yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah A. Memberikan ancaman, B. Memberikan hukuman, C. Memberikan tugas tambahan, D. Memberikan peringatan, atau E. Mendekati siswa tersebut. Jawaban yang benar itu adalah yang E, mendekati siswa tersebut. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus bisa memilih solusi jika ada siswa yang melakukan hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Siswa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulanginya lagi. Nah, dalam hal ini, untuk memainkan handphone, maka guru bisa mendekatinya dan bicara dari hati ke hati. Jangan memberi ancaman atau menghukumnya gitu ya teman-teman, tapi kita lebih dari hati ke hati. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ketua Komisi Yudisial melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah A. Menganalisis kasus-kasus hukum yang melibatkan hakim, B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum, C. Mendorong agar KY memberikan sanksi berat bagi hakim pelanggar hukum. D. Mengevaluasi putusan MA apabila memecat semua hakim pelanggar hukum. Atau yang E. Memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. Nah, dalam praktik belajar kewarganegaraan, maka sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya, maka siswa sebagai warga negara, maka harus memiliki keterampilan kewarganegaraan. Nah, terkait dari kasus di atas, maka mereka harus bisa merancang usulan sanksi yang tepat bagi hakim yang sudah terbukti melanggar peraturan atau melanggar hukum, seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar. Maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A. Mengamati lingkungan, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengidentifikasi masalah, D. Menemukan masalah, atau yang E. Merumuskan masalah. Jawaban yang benar itu adalah yang B, mengumpulkan informasi. Dalam melakukan prosedur evaluasi pembelajaran, maka guru harus mengarah pada pendekatan saintifik. Dalam kegiatan di mana guru memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sampah, dikategorikan sebagai pengumpulan informasi. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan, maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak A. Objektif, B. Adil, C. Sahih, D. Akuntabel, E. Valid. Jawaban yang benar itu adalah adil. Guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam materi PPKN, maka tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda hanya karena perbedaan jenis kelamin. Karena hal ini menjadi tidak adil. Guru dalam melakukan penilaian harus dilakukan dengan adil dan tidak membedakan latar belakang maupun jenis kelaminnya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PPKN dilaksanakan setelah A. Tujuan pembelajaran diketahui, B. Teknik penilaian ditentukan, C. Penilaian telah dilaksanakan, D. Instrumen penilaian telah disusun, C. Kunci jawaban disusun.
Jawaban yang benar itu adalah yang B, teknik penilaian ditentukan. Sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran, setelah teknik penilaian ditentukan, maka guru bisa mengembangkan kisi-kisi penilaian. Nah, kisi-kisi yang dibuat itu memuat materi, indikator pencapaian kompetensi, bentuk soal, tingkat kesukaran soal, dan berapa jumlah soal dari setiap indikator pencapaian kompetensi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Lembar observasi, B. Produk, C. Projek, D. Skala sikap, atau E. Tes tertulis uraian. Jawaban yang benar itu adalah yang E, tes tertulis uraian. Nah, jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan oleh guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah tes tertulis berupa uraian. Karena di sini guru ingin mengetahui pemikiran siswa terkait makna yang ada di dalam Sumpah Pemuda, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional pada tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional, B. Mengerjakan PR tentang makna dari arti kebangkitan nasional, C. Membuat karya tulis tentang kebangkitan nasional, D. Membuat ringkasan isi buku Soekarno, atau E. Melakukan ulangan harian ulang. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Nah, menentukan jenis remedial harus berdasarkan sebuah hasil penilaian. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang paling tepat adalah memuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 8. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jurnal, B. Proyek, C. Unjuk kerja, D. Observasi, atau E. Tes tertulis. Jawaban yang benar itu adalah yang C, unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan jenis instrumen penilaian yang tepat dipilih guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik sesuai dengan IPK yang ada, yaitu IPK-nya adalah mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maka akan meminta peserta didik untuk tampil mempresentasikan hasil kerja peserta didik dan penilaian yang sesuai adalah unjuk kerja. Karena dia peserta didiknya tadi kan ikut presentasi, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 9. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik, iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran A. Scientific approach, B. Cooperative learning, C. Contextual teaching and learning, D. Discovery learning, atau E. Project-based learning. Nah, jawaban yang tepat adalah cooperative learning, di mana salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam inovasi pembelajaran, maka dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, karena ada banyak tipe seperti Jigsaw, TGT, STAD, dan lain-lain, sehingga dalam prosesnya akan bervariasi dan menyenangkan peserta didik. Nah, melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik diajak untuk bekerja sama dengan teman lainnya dan mengembangkan salah satu bentuk keterampilan kewarganegaraan. Oke, kita lanjut soal nomor 10.
Penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara A. Membaca buku elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. C. Membuat karya tulis tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. D. Membuat ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Atau yang E. Melakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban yang benar untuk nomor 10 adalah yang B, membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, penggunaan teknologi baru dapat memberikan hasil yang maksimal dari peserta didik. Untuk menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. D. Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara. Atau yang E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Jawaban yang benar itu adalah yang E, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Nah, bagi negara yang merdeka dan berdaulat perlu memiliki dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara, maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik. Bahkan akan terjadi kekacauan atau konflik. Oleh karena itu, keberadaan dasar negara bagi suatu negara sangatlah penting dan perlu. Tanpa dasar negara, penyelenggaraan suatu negara akan berjalan tanpa arah yang jelas. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda. C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Atau E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Nah, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, perumusan Pancasila ini sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI diutarakan oleh para tokoh yang mengajukan ide atau gagasan tentang dasar negara. Mereka yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan berpidato pada sidang BPUPKI yaitu ada Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Kita lanjut soal nomor 13. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Nah, jawaban yang benar adalah yang D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang.
Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kehadiran Presiden dalam peristiwa tersebut bukan kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi sebagai individu warga negara yang menghormati undangan orang lain. Menghadiri hajatan pernikahan merupakan bagian dari perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang termanifestasikan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga negaranya. Nah, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan warga negara sebagai pribadi, gitu ya teman-teman. Lanjut soal nomor 14. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Perayaan Hari Besar Agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak Ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau. Atau yang E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jawaban yang benar adalah yang C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai filosofis Grundslick dari negara, ideologi negara, Staatsrecht. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara, para pejabat negara mendasarkan kebijakan yang dibuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga pelaksanaan atau jalannya ketatanegaraan dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Gitu ya teman-teman. Oke, kita sekarang masuk soal yang terakhir, nomor 15. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadinya kondisi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih. C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. Atau E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Jawaban yang benar adalah yang A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia secara ideal mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktek nyata di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya, media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasarkan pada nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Gitu ya teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa soal pembahasan mengenai kemampuan teknis khususnya untuk guru PPKN gitu ya. Semoga soal-soal ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa menyimak info terbaru dari channel ini. Semoga kita semua menjadi ASN tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.